8 dosa batin yang gak akan ada. Ini urusan batin ya, bukan dosa zahir. Pertama, kizib, berbohong ya. Kalau versi beliau wa in kana fil masalah, walaupun dalam masalah, ini versi Syekh Ibnu Rabi. Tapi kalau kita merujuk kepada Nabiullah Ibrahim gimana? Terjadi. Berarti ini pun mesti harus disyarah ya. Bukan dosa yang itu yang berbahaya. Kizib yang berbahaya al-kizb ala Allah wa rasulihi wa awliyaillah. Berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasulullah, berbohong atas nama aulia Allah. Itu yang dimaksud ya. Nabi Ibrahim pernah berbohong? Berapa kali Nabi Ibrahim berbohong? 3 ya. 1, masalah hancurin patung. Yang kedua, sakit, aku sakit gitu, padahal nggak sakit kan. Ketiga, menyebut istrinya saudari, ya kan? Itu bohong nggak? Bohong. Dan maslahat nggak? Maka ini mesti direvisi kalimatnya, harus disyarah ulang ya, karena kitab ini tidak suci, yang suci hanya Allah dan Rasulullah ya. Yang kedua, wal khiyanah, khianat itu apa ciri-cirinya? Lain di depan, lain di belakang. Pernah khianat nggak? Tanya sendiri ke kolbu kita. Pernah ngomongin guru nggak depan, di belakang guru? Kalau pernah, antum tobat nasuha. Itu dosa paling besar. Baru ke guru mursyid kita, apalagi nanti antum ketemu Imam Mahdi, ketemu wali kutub yang lebih besar lagi. Maka mengomentari orang itu, lihat-lihat untuk komentar ya. Bagus sih, tapi pasti ngomong tapi cerewet gitu ya. Orang-orang khianat itu nggak akan bersama ya. Dia kira gurunya nggak tahu, betul, tapi apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Dan guru dia kekasih Allah. Allah nggak suka orang itu bersama sang guru, maka orang itu dengan cara apapun akan ditendang dari gurunya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini beliau keras sekali dalam bab ini. Ibnu Rabi. Jadi tobat yang paling berat itu tobat dari khianat dan berbohong atas nama Allah. Nabi nggak pernah berbohong kan? Wahyu nggak turun, Nabi bilang turun nggak? Wali nggak mungkin berbohong atas nama Allah. Nggak ada ilham terus bilang ada ilham, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Kalau salah baca kitab mungkin, salah memahami kitab mungkin, salah membaca ilham mungkin, tapi dia berbohong atas nama ilham nggak mungkin. Karena itu sifat para nabi. Nabi tidak pernah berbohong atas nama wahyu. Kalau enggak, untuk apa Nabi ngomong gini ke perempuan yang bertanya, wahai Rasulullah, saya ada masalah begini. Nabi bilangnya apa? Wadan, kamu besok datang. Besok datang sampai lebih dari sebulan, 40 hari. Ternyata Nabi hanya ingin diajar 3 kata, insya Allah. 3 kata itu turunnya sekian hari, puluhan hari untuk diajar ke baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalimat penyelamat ya. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah nggak berkehendak nggak bisa ya. Dan yang ketiga, khalful wa'd, melanggar, mengingkari janji. Bedakan orang mengingkari janji dengan lupa janji. Kalau lupa mungkin, kalau mengingkari, kalau wali gak mungkin ya, sengaja dia. Kalau lupa mungkin. Maka kalau ada di antara teman kita, guru kita lupa, dia terlihat melanggar janji, kita takwil, mungkin dia lupa, tinggal diingetin ya.
Janji apa? Ini janji kerohanian, bukan bab zahir semua. Ini bab batiniah ini. Ya. Warriya, tuh kan, dari atas ke bawah semuanya bab qalbu, riya, dan gak ada tuh ya mereka riya. Riya itu syirik khafi, dan mustahil syirik khafi ada pada diri seorang wali Allah. Wa dakhaltu ala syekh, nih coba siap-siap dengerin nih pedes nih telinga dengernya. Dakhaltu ala syekh fasami'tu yakdzib fasaqata min aini. Aku mendatangi satu syekh dan aku dengar dia berbohong dalam bab ilham. Dalam bab apa? Ilham, ya. Maka gugurlah dia kehormatannya dari pandanganku. Wa dakhaltu ala syaikhin akhar, ini yang pedas. Aku mendatangi seorang syekh, fara'aituhu yashrabul khamra. Aku lihat dia minum khamar. Itu kan pusing antum kan? Syekh mursyid minum khamar, gimana ceritanya itu? Falam yaskut min aini, tapi dia tidak jatuh kehormatannya di pandanganku. Kenapa? Dia tidak melakukan empat yang tadi. Dia pendosa zahir, bukan pendosa batin. Wa da'autu lahu, aku berdoa kebaikan untuknya. Bisa begitu? Ya. Yang pertama mutasyayikh, yang kedua malamatiyah. Inilah malamatiyah. Yang pertama mutasyayikh, syekh palsu berjubah mursyid. Yang kedua mursyid berjubah pendosa. Dia berjubah. Kenapa dia begitu? Supaya orang membenci dia. Saya punya seorang guru, supaya dia enggak dijadikan guru sama orang, dia main togel gitu. Pasang togel dia. Kabur muridnya, betul kabur muridnya. Tapi yang ngerti enggak. Yang ngerti tahu, oh ini biar kita kabur ini. Nggak ada yang begitu. Ya. Makanya beberapa kekasih Allah itu nggak sanggup diikuti muridnya. Karena kalau muridnya ikut, setiap saat dia astagfirullah. Apalagi. Begitulah ya. Jadi kita beruntung, antum beruntung. Maka kita diribat. Yang kita sajikan dan guru-guru antum semua ya, itu lebih kepada mazhab kesufian, manhaj kesufian, sufi. Walaupun kita nggak pantas menjadi bagian dari mereka, tapi minimal kita menirukan nilai-nilai mereka ya. Masa orang kayak saya sufi ya kan, suka film kali. Buya Aldami sufi, nggak percaya. Apalagi Buya Asfi ini ya, nggak yakin kita. Mana ini nih, siapa nih? Kohar, yang masih galau masalah beasiswa. Buya Yunal yang sampai hari tesisnya belum jadi ya kan. Kami ini nggak pantas jadi sufi. Saya galau, ini profesor nggak ya? Gitu, mikir juga kita. Benar kan Buya Dr. Aldami mikir begitu ya. Udah punya target-target tuh, mau dokter gimana ya kan? Mau profesor gimana? Allahu Akbar. Apalagi syekhnya makai dunia. Masa antum kalau gini, kalau syekhnya jalan kaki, wah ini mursyid beneran ini. Kalau syekhnya pakai mobil yang bagus, gak zuhud. Gak zuhud, cinta dunia nih. Ini guru kita lagi diuji nih ya. Yang diuji ente. Dia mana beres. Guru-guru itu ngerti bahwa orang-orang yang bersyukur, at-ta'imus syakir kas-sa'imis sabir. Orang yang bersyukur makan dan dia bersyukur menikmati dunia dan bersyukur itu setara dengan orang yang bersabar dan dia puasa dia sabar. Pilih mana? Pasti pilihnya syukur. Tapi kan dua-duanya mesti dialami. Orang nggak akan bersyukur kalau dia nggak pernah susah. Orang tidak akan merasakan nikmatnya air kalau dia nggak puasa.
Orang nggak akan merasakan nikmatnya makan kalau nggak pernah lapar. Gitu. Lalu kenapa terjadi maksiat di muka bumi? Supaya orang gelisah dan dia mencari ketenangan bersama Allah. Ya. Jadi benarlah kata Ibnu Athaillah, kadang-kadang pemaksiat itu lebih cepat sadarnya daripada orang taat. Karena orang taat baru zahirnya, batinnya sombong dan ria. Kalau orang maksiat, dia ya Allah, aku pemaksiat, ya Allah, selesai. Dia tobat. Tobat itu pakaian dalamnya wali. Nah, ini bahasa jorok nih. Pakaian dalam boleh dicopot nggak? Nggak boleh. Dipakai terus. Dipakai terus. Maka ma min waliyin illa wa huwa taibun ila Allah. Tidak ada kekasih Allah, wali Allah, kecuali salah satu pakaian tetap dia yang nggak pernah dia copot-copot adalah, ya kira-kira gitu ya. Kalau baju luar mah bisa kita copot, di rumah kita copot, tidur-tiduran kita nggak pakai baju begini, tapi kita pakai baju singlet, pakai, jangan nggak pakai kolor nanti kalau tidur ini. Make ya, pasti make. Ini bahasa vulgarnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Tapi oleh salah satu mursyid kita diringkas, ahlullah, kekasih Allah, baik dia salik, arif, alim, muhaqqiq, dia nggak punya dua sifat, syak dan khianat. Dua itu aja. Syak itu ragu, meragukan kebenaran ilmu ini, apalagi sosoknya. Kita sering terjebak membenarkan ilmunya, meragukan sosoknya, karena masalah-masalah tadi, masalah-masalah tetapnya yang muncul dari dia. Ya. Pertama apa? Syak, keraguan. Yang kedua, khianat. Enggak, dua itu. Lebih ringkas toh? Lebih ringkas. Jadi ini kalau digabung, dua aja. Dia tidak pernah syak, dia tidak akan pernah. Berarti mungkinkah dia berbohong untuk maslahat? Mungkin. Mungkinkah dia melanggar satu perjanjian untuk kebaikan orang yang dijanjikan? Mungkin. Gitu, ya. Mungkinkah dia cari perhatian orang tapi dia nggak ria di kalbunya? Mungkin aja. Ini ya. Jadi kitab itu berkembang terus ya. Masya Allah, ini kitab pilihan Buya Asfi, ini ngeri-ngeri bahasanya. Ini Buya tunggu jawab nih Buya. Udah dulu lah ya. Barangkali itu teman-teman, salah satu daripada kitab yang kita ajarkan di tempat kita ini. Berarti sudah berapa kitab tasawuf yang kita ajarkan di sini Buya? Mulai dari awal ya, Khatmul Auliya, Awariful Ma'arif, Zubat Tasawuf, Ibnul Iz, Izzuddin bin Salam, Hikam, Tahadus bin Ni'mah nih ya, mensyukuri nikmat. Al-Anwar Qudsiyah, Lawakil Anwar, yang mana Buya? Al-Anwar Qudsiyah dari 6. Apa lagi? Arsalah Kusyairiyah on progress, karena sesekali aja, karena sudah ada kajiannya dulu di ini. Al-Ma'arif sudah disebut tadi, apalagi Al-Bahrul Mawrud dulu ya, Qawaidut